perjamuan kudus, yang pertama ada yang mengakui ada 3 pemahaman dalam perjamuan kudus kalau kita belajar teologi. Yang pertama bahwa ketika kita makan roti dan minum anggur, ada yang memahami bahwa itu benar-benar adalah darah Yesus dan daging dari Tuhan Yesus. Ada pemahaman yang kedua memaknai bahwa roti dan anggur itu yang hanya adalah bahwa itu merupakan hanya makna rohani dari apa? Roti dan anggur. Dan yang ketiga menganggap itu hanya sebagai simbol. Jadi dalam gereja-gereja pun ada berbagai pemahaman. Tetapi kita memaknai walaupun ini bukan sebagai daging dan darahnya Yesus langsung, tetapi ini adalah lambang bahwa secara makna rohani kita mengerti itu ada kuasa dalam perjamuan, itu ada kuasa dalam daging yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus lewat roti yang ada. Ingat, Tuhan memulai segala sesuatu itu dalam rencananya, amin. Tidak hanya ini perjamuan kamu lakukan, tidak. Tetapi segala sesuatu punya pattern, sama-sama punya pattern. Punya pattern atau punya pola. Dalam kehidupan kita pasti kita mempunyai pola hidup. Beda orang berdosa itu akan kecenderungannya hidup mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan daging dan keinginan mata. Betul? Ini dia orang benar akan hidup dalam apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yohanes 1:12, dan siapa setiap orang yang percaya kepada dalam namaku, mereka mempunyai kuasa, mempunyai ekousia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai kuasa, dan apa yang Kristus lakukan lewat perjamuan kudus itu punya kuasa. Tidak hanya sekedar kita datang kemudian makan roti dan minum anggur, tapi kalau Anda percaya lewat kuasa roti dan anggur yang ada di oleh firman Tuhan berkata 1 Petrus 2:24, oleh timur-timurnya menyembuhkan kita. Kalau Anda ada sakit hari ini, tanpa Anda ditumpang tangan, kalau Anda percaya ada kuasa itu berikan kesembuhan. Kalau Anda ini hari-hari ini lebih banyak hidup dalam daging, dan kita Anda makan firman lewat Anda yang lihat dari roti, mau berkomitmen Tuhan saya mulai lebih lagi hidup dalam benar. Amin. Izinkan Kristus semakin besar dan kita semakin kecil. Karena dalam perjamuan itu ada kuasa. Mari kita buka firman Tuhan. Menerima dari tanda pasal bilang ya, tidak menerima yang penafsiran pribadi, bisa saja dia juga menerimanya langsung dari siapa? Dari Rasul Yohanes. Tapi selain itu juga dia menerima dari Tuhan. Nah, pada waktu ia diserahkan, artinya begini, waktu Tuhan diserahkan ini bicara korban. Ingat, kenapa pola perjamuan kudus ada? Karena ini bicara korban. Sama-sama bilang korban. Tanpa korban, ya Tuhan bilang tanpa pengorbanan darah kita tidak bisa diampuni. Karena itu darah Tuhan harus dicurahkan. Coba kita kembali kepada Kejadian. Kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia, untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Anda baca di situ apa? Pakaian dari kulit binatang. Dan menurut beberapa terjemahan ini adalah pakaian kulit domba. Nah, kalau ada domba dari kulit yang diambil berarti ada domba yang mati. Betul? Ada domba yang dipersembahkan. Salah satu alasan perjamuan kudus diberikan karena harus diberikan korban. Anda sudah berdosa. Anda lahir sebagai orang pendosa. Maka Anda butuh korban. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 atau ayat 21 saja sebenarnya paham. Ayat 21 dapat zakat. Dia yang tidak mengenal dosa apa? Lagi buahnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ingat, orang waktu itu ada dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka sudah dalam posisi tidak benar. Amin. Dan harus ada korban sehingga mereka bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Jadi ingat, Tuhan itu Tuhan yang berinisiatif. Amin. Kenapa perjamuan diadakan? Dia punya tujuan. Ada inisiatif Allah supaya kita ketika datang lagi
pandangan apa?